Jika kalian tidak bisa membahagiakan orang lain, setidaknya kalian jangan menyakiti. Jadi, jadikan kata-kata itu sebagai pengingat kita agar kita selalu selamat dari dosa-dosa lisan kita, dari dosa-dosa tangan kita, dari perbuatan-perbuatan kita yang kurang baik. Jadi, tetap berbuat baik, jangan pernah menjatuhkan orang lain atau membuli orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga hari ini kita dimudahkan segala aktivitas kita, dilancarkan segala urusan hati kita, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin membahas dua topik pembahasan. Yang pertama yang sekarang lagi viral, yang lagi heboh di medsos tentang Ria Ricis. Ria Ricis ini adalah yang punya nama Ria Yunita. Dia adalah salah satu referensi saya juga. Perjalanan saya menjadi YouTuber, perjalanan saya menjadi konten kreator, perjalanan saya mengawali menjadi seorang YouTuber. Saya sedikit cerita di sini, teman-teman, kenapa saya memilih Ria Ricis sebagai referensi saya. Karena Ria Ricis itu adalah wanita multi talent, wanita yang luar biasa, yang pantang menyerah, wanita yang mandiri, wanita yang strong, yang tidak pernah mengenal lelah. Dia selalu tersenyum dalam keadaan bagaimanapun, dan Masya Allah tabarakallah, Ria Ricis itu dilahirkan dari keluarga yang luar biasa, punya dua kakak, Mbak Oki, Uma Oki Stiana Dewi, dan Mbak Oki. Mereka tiga bersaudara, semuanya cewek. Dan mereka adalah keluarga yang luar biasa, yang bisa memberikan contoh baik kepada publik, segala ilmu agama, ilmu umum. Masya Allah, tabarakallah, mereka luar biasa. Terlahir dari ibu yang luar biasa, ibu yang hebat, bapak yang hebat. Tapi sayang, Bapak Ricis sudah nggak ada, tapi mungkin itu yang terbaik ya teman-teman. Terus, di video kali ini, saya berharap saya sekedar mengingatkan kepada kalian, semoga kalian yang nonton, yang mengikuti ataupun sering menonton vlog Ricis, kalian pasti tahu kan, sekarang lagi ramainya di medsos tentang gugatan cerai, tentang rumah tangga Ricis yang kurang baik-baik saja. Saya berharap kepada kalian tidak ikut-ikutan untuk membuli atau berkata yang tidak baik-baik. Segala apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kalau kita belum tahu kebenarannya, jangan kita telan mentah-mentah, karena kita nggak pernah tahu yang terjadi sebenarnya di balik layar itu seperti apa. Tidak ada seorang istri atau tidak ada yang ingin rumah tangganya hancur, atau tidak ada seorang istri itu yang ingin berpisah dengan suaminya, karena mungkin semua ini adalah ujian dari Allah yang harus kita terima, yang harus kita mau tidak mau, suka tidak suka. Allah mengizinkan kita untuk diberi ujian seperti ini. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus bisa melewati semua ini. Dan aku yakin karena Ricis wanita yang tangguh, wanita yang kuat, insya Allah semua ujian ini Ricis bisa melewatinya dengan baik, bisa menjadi ibu yang baik juga untuk Moana, dan menjadi ibu yang tegar. Ricis wanita yang luar biasa. Allah memilih Ricis untuk diberi ujian ini, pasti Allah punya tujuan dan maksud tertentu, dan pasti ada hikmah di dalamnya, untuk publik juga, pelajaran untuk kita semua, tentang menjadi seorang istri, tentang perjuangan seorang istri, tentang hati seorang istri. Kenapa Ricis sering bilang, kita nggak boleh menjadi wanita rebahan, kaum rebahan, yang wanita yang bergantung kepada orang lain, karena jadi wanita tangguh itu lebih baik. Jadi wanita multi talent itu adalah hal yang luar biasa, karena suami itu nggak selamanya ada sama kita. Manusia punya batas waktu, manusia punya batas umur. Ricis memang seorang wanita yang luar biasa. Di video kali ini saya juga ingin mengucapkan, semoga nanti kelak Moana bisa melihat video ini. Moana beruntung punya ibu yang hebat. Moana beruntung mempunyai ibu yang luar biasa. Ibu yang mengajarkan banyak hal untuk kamu, untuk masa depan kamu, mendidik kamu menjadi anak yang kuat,
menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang pantang menyerah dalam segala apapun. Ibu Moana adalah wanita yang luar biasa. Kita doakan teman-teman, semoga nanti ada keputusan yang terbaik, semoga ujian Ricis akan segera Allah berikan jalan yang terbaik. Kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang muslim, ketika saudara kita sedang diuji atau dihadapkan masalah, hendaknya kita saling mendoakan yang baik-baik, karena doa itu akan kembali kepada kita yang mendoakan. Segala perbuatan akan ada pertanggungjawaban. Apabila kita tidak menyukai atau tidak mencintai seseorang, kita tidak usah mengatakan hal yang buruk atau berkomentar yang tidak baik, karena apa yang kita lakukan pasti akan berbalik kepada diri kita. Kalau kalian tidak bisa membahagiakan seseorang, setidaknya kalian jangan menyakiti. Jadi kita bisa jadikan kata-kata itu sebagai motivasi agar kita selamat dari segala perbuatan buruk atau dari segala hal-hal yang kurang baik. Sebagai hamba Allah, sama-sama kita mencari ridho Allah, sama-sama kita belajar di dunia ini. Jangan kita saling menjatuhkan, jangan kita saling membuli, jangan kita saling membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, karena dari bulian itu akan menambah sakit, menambah luka di hati. Setiap kalian berkata atau berkomentar di room atau di media sosial lainnya, hendaklah kalian berhati-hati dalam berkomentar, dalam berucap, karena dosa lisan dan dosa tangan, semua apapun yang itu kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan. Dan pembahasan yang kedua, karena di video kali ini saya membahas soal Ricis mengenai perjodohan, mengenai jodoh, mengenai rumah tangga, mengenai pasangan hidup, maka pembahasan yang kedua ini ada kaitannya juga dengan jodoh. Kalian harus nonton vlog aku yang sebelum ini. Di situ saya sharing dan sekedar ngasih informasi tentang vlog adik yang membahas tentang pertanyaan-pertanyaan netizen yang diambil dari Instagram. Dan banyak sekali di sana pertanyaan-pertanyaan, dan salah satunya adalah mengenai jodoh, mengenai siapa sih jodoh Cuk Sifa, perjodohan, intinya tentang jodoh. Jadi di sini saya juga akan membahas ujian yang diberikan kepada Ria Ricis ini. Kita bisa mengambil hikmah dari situ, bahwa ketika kita menginginkan seseorang berjodoh dengan siapapun itu, hendaknya kita tidak bisa memaksakan kehendak. Kalau terjadi seperti ini, kalian pasti akan juga menyesal, karena menikah itu adalah menyempurnakan separuh agama, dan bukan untuk ajang perlombaan, bukan untuk siapa yang cepat pasti dia dapat, karena ini bukan perlombaan. Pernikahan itu adalah suatu hal yang sakral, teman-teman. Jadi cepat belum tentu tepat, hanya keputusan Allah lah yang terbaik, dan manusia tidak pernah mengetahui mana yang terbaik. Hendaknya ketika kita mencintai atau menyayangi seseorang, kita selalu doakan orang itu mendapatkan jodoh yang terbaik. Kemarin waktu di vlog Ade itu Ade juga berpesan, kalian berharap Cuk Sifa berjodoh dengan seseorang siapapun, agar kalian mendapatkan yang terbaik untuk Cuk Sifa, dan Cuk Sifa pun juga berharap dia bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Tapi sama-sama kita tidak pernah mengetahui mana itu yang terbaik, dengan siapa nanti dia akan berjodoh. Tapi sekali lagi, jangan kita terlalu mengikuti ego kita untuk menjodohkan dia dengan seseorang, karena wallahu alam kita tidak pernah tahu dia itu apakah yang terbaik untuk Sifa atau bukan. Dan apabila kita pilihkan dia jodoh dengan orang yang kita inginkan, apabila suatu saat nanti jodoh itu bukan yang terbaik, kita juga ikut dosa. Kita juga akan menambah lukanya. Kita juga akan bersedih juga karena kita terlalu mengikuti ego kita. Jadi ketika kita menyayangi seseorang, ketika kita mencintai seseorang, kita harus berbijak dalam menggunakan media sosial. Kita harus menjadi satu komunitas yang saling mendoakan satu sama lain, yang saling menjaga perasaan orang, yang bisa saling menyemangati, bisa saling memberikan ilmu yang bermanfaat, bisa menyambung silaturahmi walaupun hanya lewat online atau lewat media sosial. Jadi teman-teman,
Ketika kalian mencintai atau menyayangi seseorang atau ngefans dengan seseorang, kalian harus berdoa semoga diberi yang terbaik, semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik sesuai dengan harapan dan impian Cut Siva. Kita doakan aja yang terbaik, jangan pernah lagi jangan melakukan hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang merugikan orang lain atau hal-hal yang membuli orang lain, menyakiti hati orang lain, karena Cut Siva juga tidak nyaman dengan itu. Karena Cut Siva juga merasa terganggu dengan itu. Jadi ketika kalian menyayangi seseorang, kalian pasti menginginkan orang itu bahagia, orang itu nyaman, orang itu mendapatkan kebahagiaan. Di video kali ini saya berharap kalian semua yang sering menonton, yang sering support karya, yang selalu mendoakan adik, semoga kebaikan kalian dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala doa-doa baik kalian akan berbalik kepada kalian yang mendoakan. Sekali lagi, kita harus berbijak dalam menggunakan media sosial. Kita harus berbijak dalam di ilmu dalam menggunakan media sosial, berkata yang baik-baik, berdoa yang baik-baik, doa baik akan kembali kepada yang mendoakan. Terima kasih yang sudah nonton, yang udah support. Kita doakan semoga sinetron terbaru adik Cut Siva segera tayang, mendapatkan jam tayang yang tepat, yang bagus juga, agar episodenya panjang. Dan jangan lupa vlog yang kemarin udah tayang, vlog terbarunya kalian bisa nonton kebersamaan adik bersama mama papa ketika photoshoot di Gelis. Kalian bisa nonton juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Terima kasih, doa baik dari kalian. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqomah hingga insya Allah wafat husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.